saling menjatuhkan ya lumrah. Karena apa? Ajaran budi pekerti dan tata keramanya hilang. Karena zaman sekarang ini banyak orang pinter, kurang orang berakhlak. Kalau pinter banyak. Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam rahayu buat semuanya, matur sembah nuwun, masih dengan Kang Tro di channel Viper Kediri. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang selalu support dan dukung channel Viper Kediri. Tetap dukung dengan like, subscribe, dan share agar semakin berkembang channel ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tata cara agar kita mendapatkan kemuliaan dalam hidup kita, kelancaran rezeki, dan segala hajat kita terwujud atau diwujudkan. Tetap kita kembali ke ajaran leluhur kita terdahulu. Leluhur kita terdahulu ada sebuah pitutur, mangan neng ngisor longan, turu bantalan merang. Jadi mengurangi pola makan kita, ataupun bisa dibilang dengan tirakat atau puasa. Turu bantalan merang yaitu mengurangi waktu tidur kita. Itu untuk mewujudkan tujuan ataupun cita-cita kita. Nah, sebenarnya ini ajaran yang luar biasa. Mangan nengisor longan, longono anggonmu mangan, maksudnya adalah puasa. Dengan puasa, dengan tirakat, sebenarnya itu adalah salah satu cara mengembalikan pola pikir ataupun mindset atau kesadaran diri dalam diri kita. Makanya kita disuruh puasa dan mikir. Kalau kita mempunyai hajat, kita mempunyai tujuan dalam hidup kita, setidaknya kita ya harus mikir, harus benar-benar tirakat, ngempet ya mikir ya karo ngempet, sampai benar-benar terwujud apa yang kita hajatkan. Karena orang untuk mencapai hajat tidak cukup dengan berdoa, harus ada perjuangan, harus ada usaha, harus pakai modal. Nah, turu bantalan merang, jadi mengurangi waktu tidur kita. Di situ fungsinya untuk apa? Waspada, hati-hati, dan juga menambah kepekaan diri kita. Yang sekarang mungkin jarang dilakukan orang-orang. Sekarang itu puasa dan mengurangi tidur itu tujuannya hanya untuk kanuragan dan kesaktian. Padahal itu tujuannya untuk agar kita kembali sadar diri dan mawas diri. Sadar diri dari tirakat puasanya, mawas diri dari mengurangi waktu tidurnya. Di saat kita memiliki satu tujuan, kita kembali kesadaran diri, dan di saat kita menjalankan atau mewujudkan itu dengan mawas diri, ya pasti akan terwujud dengan niat tekad yang tinggi, dengan usaha, dengan perjuangan kita. Tetapi kalau kita hanya mempunyai niat tekad, tetapi kita tidak mawas diri, kita tidak sadar diri, ya susah terwujudnya. Karena apa? Manusia itu cenderung mengikuti rasanya. Manusia itu hidup 80% dirasa, di alam bawah sadar. Jarang yang bisa kembali ke kesadaran diri, itu jarang. Di saat mereka mempunyai tujuan, mereka hanya mengangan-angan saja, nunggu waktu katanya.
Nunggu waktu kalau tidak diperjuangkan, tidak dicipta dengan usaha, dengan perjuangan, dengan modal, dengan strategi kita, ya percuma. Gak ada masalahnya rezeki itu turun dari langit kecuali air hujan. Kalau uang itu ndak ada turunnya dari langit. Kemakmuran ndak ada. Tergantung pola pikir dan mindset kita dalam menjalankan kehidupan ini. Nah, ajaran leluhur tentang mangan ngisor longan turu bantalan merang ini sebenarnya ini pitutur yang paling spesial, paling luar biasa untuk anak cucu dalam mewujudkan hajat atau cita-citanya. Jadi buat panjenengan yang pengen hajatnya cepat tercapai, doanya cepat terkabulkan, enak kita itu tinggal mengulang perjalanan leluhur. Kita itu tinggal mengkaji dan menjalankan kembali ajaran leluhur. Sebenarnya leluhur kita itu sudah memberi pesan dalam perjalanan kehidupan kita itu banyak. Ajarannya juga banyak. Tidak ada yang membantah ajaran leluhur itu. Karena apa? Karena ajarannya ya memang benar-benar luar biasa. Dari kehidupan saja ajaran budi pekerti tata krama itu sudah kuncinya orang hidup. Dalam mencapai hajat seperti mengurangi makan dan mengurangi waktu tidur itu di situ sampai sudah masuknya dalam perjuangan hidup. Tirakat, ngempet, mikir, waspodo, ngati-ngati setiti di situ. Itu kalau kita paham, sebenarnya kita ini hidup di wilayah yang luar biasa, yang memiliki ajaran tinggi, terutama ajaran kehidupan. Dulu bangsa-bangsa lain datang ke sini untuk belajar ilmu kehidupan. Nah, sekarang bangsa lain menguasai kehidupan di sini. Hasil alam dikuasai, perekonomian dikuasai, keyakinan dikuasai. Sehingga orang-orang sini sendiri itu lupa dengan kesadaran dirinya, dengan jati dirinya, dengan leluhur-leluhurnya, dengan ajaran leluhurnya. Lebih bangga dengan keyakinan orang lain, lupa dengan rumahnya sendiri. Makanya yo, kalau terjadi seperti ini banyak goro-goro, wilayah tidak makmur-makmur, banyak perselisihan, saling menjatuhkan, ya lumrah. Karena apa? Ajaran budi pekerti dan tata kramanya hilang. Karena zaman sekarang ini banyak orang pinter, kurang orang berakhlak. Kalau pinter banyak, sampai sisa-sisa banyak jadi pengangguran orang pinter. Tapi orang yang bertata krama, berbudi pekerti dan berakhlak, ini sekarang sangat unik. Nyarinya susah. Ibarat yang nggak sadar itu 80%, yang sadar itu mungkin hanya 20%. Yang mau benar-benar kembali ke ajaran leluhurnya. Kalau yang ngaku banyak, nguri-nguri budaya leluhur, nguri-nguri ajaran leluhur. Tetapi konsepnya yang digunakan tetap keyakinan orang lain. Tidak bisa 100% dengan ajaran leluhurnya. Banyak itu. Banyak. Makanya kita juga harus menyadari dulu sebelum ada keyakinan masuk, Nusantara bisa makmur, kaya raya, bisa menjadi mercusuar dunia, bahkan bisa menjadi pencerah dunia. Nah, sekarang di era yang seperti ini kita malah susah, banyak pertikaian, banyak perselisihan, banyak permasalahan, kan semakin lucu dari kehidupan. Seharusnya kita menyadari itu,
kita kembali ke ajaran leluhur-leluhur kita sendiri. Karena kita hidup di sini, kita makan di sini, kita pun nanti mati di sini. Apa salahnya kita menggunakan ajaran di sini? Nah, seharusnya, bukan apa salahnya, seharusnya itu sebagai jati diri kita yang sebenar-benarnya. Nah, ini semoga bermanfaat. Dari saya terima kasih. Salam Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.